PPATK, Bapak Irjen Pol Albert Sianipar, yang kami hormati Direktur di Jampidum, Bapak Dr. Sugeng Rianta, yang kami hormati Bapak Kabak Penum Ropenmas di Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago, yang kami hormati Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, yang kami hormati Kasubdit 2 di Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Sugeng Sudarso, para kanit, para penyidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan press release pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana transfer dana dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025 dan diungkap oleh rekan-rekan penyidik dari Subdit 2 Perbankan di Tipideksus Bareskrim Polri. Perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini didasari oleh laporan polisi nomor LPB 311 bulan Juli 2025, tanggal 2 Juli 2025, serta surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 646 7 Romawi 22 225 di Tipideksus tanggal 3 Juli 2025. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur, setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Bareskrim Polri, dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 Subdit Perbankan di Tipideksus Bareskrim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK
untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP, 50 tahun, selaku kepala cabang pembantu, yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH, 43 tahun, selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR, 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank, serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT, 36 tahun, dengan peran sebagai ex-pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindah bukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R, 51 tahun, dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT, 38 tahun, dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu IS, 60 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Barang bukti yang sudah kita sita, yang pertama uang sejumlah 204 miliar rupiah, 22 unit handphone, 1 buah hard disk eksternal Seagate SR-DOO-F12TB, 2 buah DVR CCTV, 1 unit mini PC merek HP 260G4 dengan nomor produk 9UP52AV. Yang terakhir yaitu 1 buah notebook Asus ROG. Persangkaan pasal yang dilanggar, tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang
pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun penjara dan denda 200 miliar. Yang kedua, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, ancaman hukuman yaitu 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Yang ketiga, tindak pidana transfer dana pasal 82, pasal 85, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan denda 20 miliar. Yang keempat yaitu tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman yaitu penjara 20 tahun serta denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut melakukan pengembangan kepada pelaku yang lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan pencarian dalam jaringan sindikat pembobolan bank tersebut dengan menargetkan rekening dorman. Tentunya saat ini kami dari Direktorat Baris Krim Polri terus melakukan pengembangan kepada pelaku lain yang terlibat dalam jaringan sindikat pembobolan bank yang menargetkan rekening dorman guna pengungkapan secara jelas tindak pidana yang dilakukan. Mendasari kejadian yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Direktorat Baris Krim Polri, kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati lagi dan senantiasa selalu memantau rekening secara rutin, memperbarui data diri secara berkala dan mengaktifkan notifikasi transaksi untuk mencegah nasabah menjadi rekening dorman yang menjadi sasaran jaringan sindikat pembobol bank. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Kabak Penum. Terima kasih Bapak Brigjen Helvi Assegaf selaku Direktur Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri yang tadi kita sama-sama mendengar sudah menjelaskan secara detail hasil pengungkapan yang dilakukan dari Direktorat Eksus. Rekan-rekan media, saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya, namun dalam pelaksanaan kegiatan pengungkapan tentunya kita memahami adanya kolaborasi dan koordinasi antar lembaga. Mungkin nanti bisa juga disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada PPATK terkait masalah tentang perjalanan keuangan yang diselidiki, kemudian dari Jaksa Agung yang selama ini masih tetap berkoordinasi dengan pihak Bareskrim. Untuk itu silakan, nanti ada beberapa pertanyaan yang diarahkan kepada ketiga narasumber yang di depan kami ini. Saya kasih kesempatan untuk tiga dulu, ya. Yang satu, dua, kemudian. Yang pertama kami sampaikan bahwa uang tersebut berasal dari satu rekening dorman. Ya. Kemudian terkait dengan sindikat yang kami tangani ini memang berkaitan dengan yang ada di Polda Metro dan kebetulan laporannya awal ada LP di sini. Ya, kemudian kita melakukan pencarian, namun ternyata begitu ada kejadian di Polda Metro sudah ditangkap di Polda Metro di sana, sehingga kita tinggal komunikasi dengan penyidik dari Polda Metro. Untuk perkara ini ada beberapa yang dalam proses dan saat ini dalam proses penyidikan, nanti tentunya akan kita informasikan lebih lanjut. Ada kasus-kasus lain atau buronan yang masih dicari? Ya, kasusnya. Baik, terima kasih Mas Taufik. Yang kedua, silakan Bu Ayu, sebutkan dari media mana. Ya, selamat siang Pak Dir, Pak Kabak semuanya. Izin Pak, saya Ayu dari Tirto, mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, itu kan kalau yang terkait dengan... Untuk perkara di kita masih dalam pendalaman, nanti kalau ada informasi lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang lain akan kita informasikan. Kemudian
eh, pemberi informasi rekening dorman tadi di Polda Metro tadi diinformasikan inisial S ya. Untuk di kita inisial D yang saat ini dalam proses pencarian. Terkait dengan masalah rencana ini sedang terus kita komunikasikan dengan penyidik Polda Metro untuk mendapatkan fakta. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga, silakan. Jadi kita sedang melakukan pendalaman dengan tindak lanjut kita, yaitu konfrontasi nanti dengan seluruh tersangka. Ya, nanti hasilnya akan kita informasikan lebih lanjut kepada teman-teman media. Karena ini perlu fakta ya, bukan hanya sekedar informasi saja, tapi harus kita buktikan karena uang itu belum sempat berpindah. Jadi sudah berpindah, kita amankan, belum sempat dinikmati oleh mereka. Gitu ya. Dengan cepat kita melakukan pemblokiran sehingga mereka belum sempat mencairkan uang tersebut. Ada sebagian yang sudah dicairkan, langsung kita amankan juga. Baik, sebelum kita melangkah ke sesi kedua, mungkin dari Sekretaris Utama PPATK. Kami sampaikan untuk bentuk pencucian uangnya, yaitu salah satunya dengan menukarkan uang tersebut dengan uang falas yang dipindahkan ke rekening pihak lain yang menjadi penampungan tadi, ya. Dan kita sudah melakukan pemeriksaan kepada penjual falasnya atau money changernya. Yang saat ini dengan pendalaman dan kita terus berkoordinasi dengan JPU. Kemudian terkait peruntukannya, mereka tidak ada informasi yang disampaikan terkait peruntukannya. Tapi yang jelas mereka berbagi setelah nanti mendapatkan hasil dari transaksi ilegal tersebut. Cukup ya. Pertanyaan kedua, Bu Yona, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Dir, saya Yona dari Metro TV mau bertanya. Yang pertama terkait pemilik dari rekening dorman ini Pak dengan jumlah. Mereka tidak saling mengenal awalnya. Jadi yang deder tadi, pelaku utama, itu yang mencari orang-orang yang punya hubungan dengan PJK. Jadi mencari dia, setelah dia mendapatkan, dia mencari juga orang-orang yang bisa membuat rekening penampungan. Setelah terkumpul, mereka berkomunikasi di beberapa tempat dan itu beberapa kali, baru mereka membuat rencana sesuai dengan skema yang tadi kita sampaikan. Artinya deder inilah yang sudah membuat rencana secara utuh. Mereka mencari orang-orang yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan akses ke PJK. Sehingga mereka bisa melakukan itu semua setelah lengkap sampai dengan pembuat rekening penampungan. Lagi? Oh, untuk pemilik rekening tersebut inisialnya S. Ya, pengusaha tanah. Dia di rekening di tempat kepala cabang itu membuat rekening atau seperti apa Pak sampai datanya itu bisa ketahuan? Maksudnya nasabahnya si kepala cabang itu atau dia sebenarnya dari pajak yang lain itu datanya? Ya, itu yang kita sedang cari yang tadi saya sampaikan si D tadi. D. Oke, cukup ya. Kita kasih kesempatan tadi yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Hamam dari Tempo. Ingin tanya Pak untuk Pak Dir. Yang pertama, mereka mengaku Satgas Perampasan Aset di salah satu tersangka tadi yang inisialnya NAT. Ya, itu mengaku dari salah satu lembaga dengan membuat
ID card, salah satu lembaga di pemerintahan kita. Kementerian kah atau apa Pak? Ya, kementerian. Sehingga mereka bisa meyakinkan orang-orang yang direkrut tadi untuk bisa membantu. Dan barang bukti itu sudah kita sita juga. Kemudian yang kedua, sosok D ini perannya sebagai pemberi informasi rekening dorman yang akan menjadi target. Artinya orang internal perbankan ya Pak? D? Bukan. Oh, bukan. Ya, nanti kita dalami lebih lanjut, kita informasikan. Yang ketiga, pembobolan apa harus dengan orang dalam. Pembobolan bisa menggunakan cara-cara yang konvensional yang tadi sampaikan, harus melalui pihak PJK atau oknum PJK. Bisa juga dengan illegal access melalui hacker. Ya, dan itu kan sudah beberapa kali kita lihat ada perkara yang seperti itu. Cukup ya? Oh iya Pak, tadi berarti yang 70 miliar itu beda ya Pak? Ya, terpisah. Terpisah, oke siap. Tidak, di luar yang ini. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Brigjen Pol Helvi Assegaf, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini kami tentu tadi selain ingin menambahkan beberapa pertanyaan yang secara tidak langsung juga ditujukan kepada kami, perlu kami sampaikan bahwa sesuai sambutan di awal oleh Bapak Pimpinan, kegiatan ini bisa terungkap karena adanya respon cepat dalam rangka melakukan analisis dan penyidikan terhadap tadi adanya kegiatan illegal access yang melakukan perintah transaksi dalam tempo cepat, durasi dalam waktu yang pendek ke rekening-rekening maupun perusahaan-perusahaan perorangan yang sifatnya money malls, yang di dalam biasa kita kenal dengan nomini. Tapi dalam kasus ini kendali dan kuasa pemanfaatan rekening itu ada pada si perusahaan maupun si perorangan money malls. Tadi oleh teman dari Berita Satu ditanyakan modus operandinya. Di sini terjadi memang kompleks dan sampai saat ini PPATK sudah membuka sampai di layer ketiga. Dari pertama perusahaan KUFA, kegiatan usaha pedagang valuta asing, dan 3 orang pemilik rekening money malls tadi. Yang mana ternyata 2 entitas ini melakukan transferring dana hasil peretasan itu masuk ke rekening-rekening yang sedang dalam posisi dorman. Sisanya ada sekitar 54M, inilah yang dimintakan oleh Bank BNI maupun rekan-rekan penyidik Mabes Polri untuk dilakukan upaya follow the money, follow the asset. Dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung. Adapun modus operandi yang memang terlihat jelas di sini adalah kegiatan dengan melakukan upaya pengaburan transaksi keuangan tadi yang kita biasa kenal di dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang, smarting, dia pecah-pecah, dia bagi-bagi, kemudian dia ada U-turn di sana karena salah satu money malls tadi rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi yang merupakan pimpinan Bank BNI. Jadi modusnya U-turn. Kemudian ada upaya-upaya membuka rekening dalam tempo 1 sampai 6 hari sebelum tanggal kejadian 21 Juni 2025. Kenapa bisa terdetek? Karena dibuka dalam waktu yang sangat dekat, terus kemudian terjadi perputaran transaksi yang cukup besar dalam waktu singkat. Selanjutnya
Modus yang berikutnya tadi, dana tadi terkirim masuk ke perusahaan jasa remittance, masuk ke dompet digital, Gojek, GoPay, kemudian ditarik tunai, dan terakhir dipakai untuk kepentingan pribadi. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.